Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang desain untuk project AppLab Kode ORG dan gimana caranya kita mengimpor desain yang kita buat di Canva sehingga menjadi bagian dari desain di AppLab Kode ORG. Mungkin kita bisa lihat contohnya seperti ini kali ya. Sini sudah ada beberapa contoh desain. Kita coba ambil contoh yang ini. Nah, di sini kalau kita lihat desainnya, sini dibesarkan terlebih dahulu. Di sini di screen menu tuh kita lihat di sini ada background utama ya. Di sini ada background utama di screen menu ini. Ya. Di screen menu ini dia menggunakan gambar image. Dan di sini juga ada button. Nah, kalau misalnya kita lihat buttonnya ini terpisah ya dari si backgroundnya. Jadi buttonnya terpisah dari backgroundnya. Ini juga sama, buttonnya terpisah dari backgroundnya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini kita bisa geser-geser. Dan ini juga bisa kita geser-geser. Kalau kita cek yang menu yang lain, setting juga sama. Nah, ini di menu setting ini di volume dia sudah menggunakan elemen coding hide element dan show element dulu. Nah, di sini ada. Nah, kalau kita klik dia button yang diklik akan tersembunyi, sementara button yang tidak diklik akan muncul gitu. Ya, kenapa ada custom button seperti ini? Karena kemungkinan kita ingin membuat button yang memang teksnya tidak font family-nya, jenis fontnya itu nggak ada di sini. Karena jenis font di AppLab kan dia sedikit ya. Kemudian dia juga kita nggak bisa ya modifikasi segala macam lah, makanya menggunakan custom button dengan pakai image gitu. Nah, gimana caranya? Pertama kita di sini kan ada contoh buttonnya nih. Kita bisa download dulu. Ini sudah terdownload ya. Ini size-nya boleh satu aja karena button kecil. Setelah di-download kita bisa buka. Nah, setelah dibuka kita bisa menekan tombol Windows Shift S untuk screen capture area tertentu. Jadi Windows Shift S, kemudian kita capture misalnya ini. Ya, nah setelah dilepas, nanti di pojok kanan bawah nih ada tanda screen capture-nya, kalian klik. Nah, ini nggak muncul karena di screen record ternyata nggak bisa. Nah, setelah diklik akan muncul kayak gini nih. Bukan, yang ini nih. Nah, muncul, kita save dulu. Save, misalnya kita namain button apa nih, City Light. City Light button City Light nih. Biar button semua. Nah, setelah itu kita bisa masukin ke sini nih button baru, kemudian kita masukin backgroundnya yang tadi. Di sini ada City Light kan, City Light, button City Light. Kita choose. Nah, dia bakal bentrok kayak gini. Pertama kita hapus teksnya dulu. Nah, kemudian dia masih ada bordernya ya. Bordernya masih ada, kita hapus bordernya. Mana nih border? Nih, kita hapus bordernya, kita bikin transparan. Kemudian masih ada background color juga kita hapus. Masih kelihatan ada warna oranye di ujung-ujungnya ya. Kita hapus background colornya. Udah. Dan masih ada biru-birunya. Kita bisa pakaiin border radius mungkin 50 atau 90. Nah, tapi di sini kalau misalnya kalian lihat masih ada biru-birunya nih. Ya kan? Sebetulnya kalau misalnya nyatu sama background tuh nggak masalah gitu. Tapi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara di sini kita pakai remove BG ya. Dengan cara remove BG, kemudian kita upload yang tadi buttonnya, City Light-nya. Setelah di-upload ke remove BG, dan dia bakal kehapus kan backgroundnya. Nanti kita download kembali. Nah, baru kita di sini kita ganti dengan yang sudah di remove BG tadi. Nah,
Oke, kita pilih. Nah, tuh. Setelah itu dia udah nggak bakal ada apa namanya backgroundnya lagi ya. Pastiin ketika kalian nge-screen capture di sini ya, ketika nge-screen capture di sini areanya betul-betul pas gitu. Ini sebetulnya agak gede dikit, cuma nggak begitu masalah gitu. Tapi jangan sampai nge-screen capture areanya terlalu besar. Nah ini jadi nanti area buttonnya besar juga seperti itu. Nah kalau misalnya kita tambahin dengan ini ya, kita ya download dulu ya, download backgroundnya, tambahin seperti ini, cus. Nah ini dia. Nah jadinya seperti ini kurang lebih ya. Oke, kalian juga sebelum cuma backgroundnya aja, bisa aja elemen yang ini kalian taruh dulu di sini nih. Kalian taruh dulu untuk menentukan apa namanya posisinya di mana gitu. Itu kayak gini. Atau sebetulnya kalau misalnya kita screen capture di sini pun, yang lain sebetulnya kalau misalnya kamu nggak mau repot-repot bikin button pun boleh-boleh aja ya. Contoh misalnya nih di aplikasinya yang ini punyanya Nabil tahun lalu, ini welcome-nya dia buttonnya langsung dari sini ya, dia buttonnya langsung dari, cuma memang kelihatannya nyatu sama backgroundnya nih. Dia buttonnya langsung dari si AppLab CodeWorking, jadi dia nggak bikin button sendiri. Jadi untuk teksnya memang fontnya ya udah font bawaan AppLab. Semuanya dia dari sini tuh. Ya, bisa kita tapi dilihat-lihat ya rapi ya. Garis imajiner ya, ini dia sejajar atau enggak. Atau kita bisa juga ngelihat di sini di width sama height-nya. Di sini width sama height-nya ukurannya ya, sama positionnya. Oh posisinya udah pas nih 185 290. Berarti di soal berikutnya di 5.2 juga sama nih, 185 harusnya 185 290 tuh sama. Oh yang terakhir, kita juga sebetulnya bisa aja kamu buttonnya sudah ada di situ tapi ditransparanin. Tapi ini nanti hasilnya malah kurang nyaman dilihat ya di sini. Ini buttonnya dia tidak pop up karena dibikin transparan. Jika dibikin transparan buttonnya, jadi dia nggak nge-pop up kayak gini. Kali kan kalau misalnya diarahkan, dia kalau kita tekan dia bakal kayak mengembang buttonnya tuh ya, mengembang ya tuh, dibanding yang lain. Atau ya bisa button yang seperti ini, kalau kalian bisa bikin yang bagus pun nggak apa-apa, nggak perlu pakai custom button ya. Kalau ini dia backgroundnya ada backgroundnya, kemudian dia bikin apa namanya, masukin image juga di sini. Kalau si Nabil nih, kita lihat di welcome screen juga dia ini elemen sendiri, elemen image sendiri, ini ini juga elemen image sendiri gitu. Oke, cukup sekian untuk materi desain AppLab CodeWorG yang kita kombinasikan dengan Canva atau bisa aplikasi desain lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.